Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trader Indonesia. Oke, di dalam video kali ini kita akan melakukan pick a card reading seperti biasanya, yaitu pilih kartu ya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak. Jika dirasa resonate berarti otomatis energinya memang untuk kalian. Jika dirasa tidak resonate berarti otomatis energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian ya. Dan perlu disimak baik-baik ya, bijak-bijaklah dalam mengambil suatu keputusan. Jadi semua hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil aja sisi positifnya, dan sisi negatifnya kita anggap aja sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan video kali ini, apakah teman-teman semuanya sudah melakukan anjuran dari pemerintah yaitu social distancing? Kalau biasanya kalian sudah, berarti good ya. Dan buat kalian semuanya yang belum melakukan social distancing, segera lakukan, karena itu yang terbaik buat kita semuanya ya. Oke, kita lanjut lagi pada topik pembahasan, yaitu tema di video kali ini yaitu siapakah pengagum rahasia kamu. Jadi seperti itu ya. Nah, buat teman semuanya yang merasa penasaran atau yang merasa pengen tahu lebih lanjut gitu ya, teman-teman bisa ikuti pick a card reading kali ini. Jangan di skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke ya. Untuk pembukaan seperti biasanya Clarissa menggunakan kartu Oracle di sini ya. Jadi sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya teman-teman sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan ini diberi pencerahan dan agar hasilnya resonate dan energinya bisa klop sama kalian ya. Dan ketika aku menshuffle kartunya, teman-teman fokuskan pada titik pertanyaan, yaitu siapakah pengagum rahasia kamu. Oke? Mari kita mulai menshuffle kartunya. Kita ambil 3 kartu ya nanti. Oke, siapa pengagum rahasia kamu? Pasti teman-teman semuanya pada penasaran nih, kira-kira siapa ya? Oke, kartunya keluar 1. Kurang 2 kartu lagi ya. Oke, kita ambil yang ini ya, 1. Berarti kurang 1 lagi. Oke, kartunya udah keluar 1, berarti pas ya 3. Nih kita tata dulu dan aku buat capture nih. Wah, kartunya keluar 1, 2, 3. Keren-keren sih kartunya. Oke teman-teman semuanya, para sahabat lover, di sini Clarissa udah menebarkan 3 kartu, di mana masing-masing kartu ini memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih aja sesuai dengan gambar mana yang menurut kalian itu yang kalian sukai, atau gambar mana yang menurut kalian itu sesuai dengan kata hati kalian. Dan karena ini sifatnya juga general reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari 1 kartu. Misalnya teman-teman memilih kartu nomor 1, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 3. Karena ini fun reading ya. Jadi sah-sah saja ketika teman-teman memilih lebih dari 1 kartu. Dan buat teman-teman yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, tenang, teman-teman tidak usah terlalu terburu-buru. Teman-teman bisa pause video ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan pilihan kartu mana yang menurut kalian pas dan sesuai energinya sama kalian. Oke? Dan misalnya tidak resonate pun, teman-teman jangan terlalu dipaksakan, karena ini bisa saja energinya ini untuk orang lain. Jadi untuk pasangan kamu, doi kamu, atau untuk orang lain. Jadi tidak perlu dipaksakan ya. Oke? Untuk teman-teman yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa reading dari kartu urutan yang nomor pertama. Di sini ada kartu Crystal Clear Intention, Archangel Michael, be clear about what you desire and focus you upon it with unwavering and fight, yang artinya siapa sih pengagum rahasia kamu? Nah, di sini kalau yang aku lihat ya,
Orang ini tuh yang jelas orang baru, bisa datang dari orang yang sama sekali belum pernah kamu kenal, tiba-tiba langsung menghubungi kamu gitu ya. Mungkin bisa dari via Facebook kamu, via WhatsApp kamu, atau bahkan dari yang kayak semacam nomor yang kamu nggak tahu asal usulnya, tiba-tiba dia langsung menghubungi kamu gitu. Dan kamu sebenarnya nggak tahu gitu orang ini datangnya dari mana. Kalau ciri-ciri fisik di sini, orangnya memiliki tingkat wawasan yang sangat tinggi, jiwa rasa ingin tahu dan penasaran dia itu sangat tinggi. Orang ini juga orang yang memiliki pemikiran yang matang ya, dan juga orang ini tuh tipe orang yang serius ketika dia benar-benar merasa cocok dengan orang yang ia idam-idamkan. Jadi seperti itu. Orang ini juga tipe orang yang suka komitmen dalam sebuah hubungan. Jadi bisa diartikan orang ini tuh tidak suka hubungan yang main-main gitu. Orang ini juga penyayang, penyabar, tetapi wataknya sedikit keras apabila dia tidak melakukan suatu kesalahan, tetapi yang kayak dia itu dituduh, atau yang seperti hal yang semestinya itu tidak ia lakukan gitu, terus dia dituduh sama orang lain atau sama pasangan dia pasti emosinya akan keras, akan membara. Dan orang ini juga tipe orang yang smart, bisa jadi orang ini berpendidikan gitu ya, walaupun dia istilahnya itu bukan seorang mahasiswa atau bukan lulusan dari sarjana yang sangat tinggi, tetapi orang ini tuh walaupun misalnya ya orang ini pendidikannya cuma setara dengan SMA sederajat gitu, tetapi orang ini tuh memiliki tingkat kesemartan atau tingkat kepintaran tuh yang di atas rata-rata. Dan orang ini juga tipe orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi dia itu tahu gitu, apabila dia dihadapkan dalam suatu problem gitu ya, porsi mana yang harus ia ambil, yang harus didahulukan gitu. Jadi yang kayak yang harus ia prioritaskan itu dia tahu. Kebanyakan kan kalau misalnya seseorang ketika dihadapkan masalah yang datang dan datang lagi gitu, dia itu tidak tahu gitu mana yang sebenarnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Tetapi orang ini gitu ya, orang ini tuh mampu gitu, istilahnya tuh tahu porsinya, mana yang harus ia selesaikan terlebih dahulu dan mana yang harus dinomorduakan dulu. Dan di sini juga orangnya sebenarnya gini ya, orang ini sebenarnya tuh cocok kalau misalnya sama kamu, karena kamu itu tipe orang yang gini loh, menilai seseorang atau melihat seseorang itu berdasarkan dari apa ya, ya dari wawasan dia gitu, dari wawasan dia, dari kedewasaan dia, dari cara dia menyikapi suatu problem atau masalah. Itu orang yang kamu sukai. Dan orang ini juga penyayang, penyabar gitu ya. Tentunya orang ini tuh ketika dia benar-benar suka dengan seseorang gitu, dia akan serius gitu. Dan kamu juga orang yang sepertinya berharap gitu dalam suatu keseriusan terhadap hubungan gitu ya. Kalau dilihat juga orangnya sangat muda, bisa jadi dia lebih muda daripada kamu, atau mungkin usianya seusia kamu gitu ya. Dan orang ini juga orangnya humoris, walaupun dia serius, tapi jiwa humor dia itu sangat tinggi. Dia juga tidak mudah tersinggungan orangnya ya, karena ya dia itu kayak gimana ya, merasa gini loh, ketika dia itu lebih gini, maksudnya itu suka menghabiskan waktu bersama pasangannya. Jadi yang kayak mungkin waktu dia terhadap pasangannya itu ia lebih-lebihkan gitu daripada urusan lain. Tetapi memang yang dalam hal suatu porsi, apabila dia benar-benar kondisinya itu tidak terganggu gitu, dia tidak ada aktivitas lain yang menurut dia itu merasa penting gitu. Karena sejatinya orang ini tuh tetap gitu ya menganggap bahwa apabila ada sesuatu yang harus dia dulukan, maka dia akan memprioritaskan terhadap hal tersebut gitu. Dan dia juga tahu gitu, maksudnya tuh yang harus dinomorduakan itu yang mana gitu, maksudnya itu yang harus disampingkan terlebih dahulu gitu, karena ada sesuatu yang sebenarnya itu harus didahulukan atau diutamakan. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini coba Clarissa lihat untuk dari versi tarotnya kira-kira memberi
suatu gambaran apa ya. Dan di sini sama ya. Jadi ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman bisa fokuskan pada pertanyaan atau tema video kali ini, yaitu siapa pengagum rahasia kamu yang selama ini menjadi rahasia gitu ya. Oke. Oke, keluar 2 kartu. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Oke, kebuka ya. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Oke. Nomor 8. Nomor 9. Dan yang terakhir, ya ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Kartu nomor 10. Sekarang kita tata kartunya dan akan aku coba tarik energi kalian secara kolektif ya. Mudah-mudahan hasil readingan ini bisa setidaknya itu mendekati kata sempurna. Karena memang ini general reading dan energinya itu secara kolektif. Jadi secara ramai gitu ya. Jadi bukan secara personal. Oke, kalau dilihat dari versi kartu tarotnya di sini, orang ini tuh pernah jatuh, memang berada di dalam yang titik bener-bener yang kayak membuat dia itu tidak ada gairah untuk, tidak ada energi dan gairah gitu ya untuk memulai suatu aktivitas atau istilahnya itu untuk mengenal orang baru. Orang ini sempat terpuruk di dalam lubang tersebut, tetapi hal itulah yang istilahnya itu membuat dia menjadi pribadi yang seperti sekarang. Dan di masa depan gitu ya, bayangan dia itu udah ada gitu, bahwa kayak dia itu mengharapkan suatu perjalanan asmara yang memang didasari dengan proses, dimana proses itu dia itu berharap gitu ya, akan ia lalui bersama pasangan dia gitu, secara sangat indah gitu. Itu harapan dia. Tetapi sekalipun dia dihadapkan sama suatu persoalan atau problem, walaupun itu terasa berat bagi dia, walaupun itu yang sangat menyita waktu gitu, tapi orang ini tuh mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Dan di sini juga apabila orang ini itu udah ketemu dengan orang yang menurut dia itu benar-benar dia sayang, dia itu pengen melindungi gitu, melindungi semampunya dia gitu. Jadi dia tidak ingin membuat pasangan dia itu merasa kecewa atau dikecewakan. Dia tidak ingin hal itu, karena memang tujuan utama dia yaitu dia ingin memulai suatu perjalanan yang memang sangat indah gitu. Itu harapan dia. Di sini juga ada kartu King of Swords yang artinya kamu harus berhati-hatilah terhadap orang ini, baik dalam maksudnya itu perkataan kamu atau hal apapun gitu. Karena yang aku lihat, walaupun orang ini tuh terkesan orangnya tidak mudah tersinggung, orangnya humoris, orangnya juga memiliki wawasan tinggi gitu, apabila orang ini sudah dikecewakan gitu ya, maka orang ini tuh akan berubah menjadi api, dan api itu akan sulit dipadamkan, dan kamu juga akan susah untuk menjinakkannya. Mungkin bisa dijinakkan, tapi tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi seperti itu ya. Dan di sini juga yang aku lihat, nah, masa depan dia itu, harapan dia di masa depan itu sangat tinggi gitu ya. Selain dia menginginkan suatu perjalanan yang indah gitu, dia memiliki rencana ingin mendapatkan suatu kebahagiaan yang real atau yang nyata, yaitu dengan
mungkin jenjang pernikahan, mungkin dengan jenjang kamu dan dia bisa berkeluarga gitu harapan dia, dan memiliki momongan itu yang ia harapkan. Di sini juga hal yang tidak dia sukai sebenarnya, dia dihianati, dikecewakan dan dibohongi. Itu suatu hal yang paling ia benci di dalam diri dia, di dalam hidup dia, di dalam hati dia. Hal itu yang sangat ia berharap tidak terjadi gitu di hubungan masa depan dia yang sekarang ini gitu. Dan kalau dilihat juga, dia juga tidak suka dimanfaatkan gitu ya, dalam artian tuh kan ada misalnya seorang gitu ya, seseorang ingin mendekati dia karena suatu hal gitu, mungkin karena kepintaran dia, mungkin karena materi dia, mungkin karena jabatan dia tidak suka gitu istilahnya dimanfaatkan dari segi hal seperti itu. Dan di sini orang ini juga mampu melihat gitu ya, apabila ada orang baru yang dekat dengan dia itu mampu melihat tujuan orang ini itu apa, mau dia itu seperti apa, dia itu pasti akan tahu, karena orang ini memiliki sisi pribadi yang tidak dimiliki orang lain, dan kamu pun juga susah menebaknya gitu. Seperti itu ya. Karena takaran dia dalam menilai seseorang itu cukup dia yang tahu. Jadi yang kayak dalam hati dia itu tidak banyak orang yang tahu, tetapi orang ini tuh mampu menilai isi hati orang lain. Dan di sini juga is okay kalau dilihat dari pribadi kamu sendiri, kamu pernah menjalin hubungan tetapi hancur bertubi-tubi, dan kamu tidak bisa merangkak kembali, bangkit gitu ya, istilahnya hampir sama seperti orang ini. Kamu tidak mampu untuk istilahnya itu bangkit kembali, bisa bangkit kembali, tetapi yang memang kamu harus hibernasi terlebih dahulu, harus healing terlebih dahulu, yang semacam kamu membutuhkan suatu meditasi khusus atau penenangan diri khusus gitu ya, untuk bangkit dan percaya terhadap orang lain lagi gitu. Dan di sini juga orang ini tuh pengennya itu menyembuhkan luka hati kamu yang memang benar-benar terasa amat sakit gitu ya. Memang dia berusaha mengajak kamu itu membangun hubungan mulai dari nol gitu, mulai dari bawah sampai akhirnya harapan yang sebenarnya ini selama ini menjadi angan-angan di dalam pikiran kamu itu bisa tercapai. Dan di sini yang aku lihat orangnya nggak main-main loh, ketika dekat dengan kamu. Jadi sebisa mungkin kamu juga jangan mempermainkan dia, karena orang ini pun yang aku lihat dia itu sangat mengagumimu dari kejauhan, walaupun kamu belum tahu dia gitu. Setidaknya dia itu ada gambaran tentang kamu di dalam hati dia itu, udah tersimpan gitu memori-memori tentang kamu. Istilahnya tuh yang kayak gini, nanti mungkin orang yang akan dekat dengan aku itu ciri-cirinya mungkin seperti ini, kayak gini. Dan itu kayak udah ada gitu di dalam pikiran dia, walaupun sebenarnya kamu belum ada gambaran tentang orang ini gitu ya. Oke, sekarang coba kita lanjut buat teman-teman sahabat TR lover semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 2. Oh ya, buat teman-teman semuanya tadi, apabila teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa ya mengajukan pertanyaan gitu di bawah kolom komentar video ini ya, nggak usah sungkan-sungkan. Mungkin apabila waktunya, terkadang aku itu gini ya, ada situasi itu yang bener-bener aku kadang itu yang kayak balasnya itu agak lama, berarti mungkin aku karena sibuk atau ada urusan lain. Tapi sebisa mungkin gitu ya, aku sering kok misalnya memberikan like dari komentar kalian atau membalas komentar kalian gitu. Itu sebisa mungkin aku usahakan. Ya bukan aku usahakan, tetapi ya kayak suatu keharusan apabila memang tidak ada sesuatu hal yang memang menghambat gitu ya. Di sini ada buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Wow. You know what to do. Archangel Oren, trust your inner connect with Houdili. Wih, keren.
Oke, sesuai dengan tema, yaitu siapakah pengagum rahasia kamu? Wah, kalau ini tuh pasti jelas atau terang. Kalau orang ini tuh orang di masa sekarang, dimana yang kayak saat ini pun sebenarnya kamu udah tahu dia, dan dia juga menyimpan rasa kagum terhadap kamu. Dan di dalam hati dia, kamu itu orang yang sangat spesial walaupun dia itu belum mengungkapkan. Dan di sini juga yang aku maksudkan, kamu pun tahu gitu, maksudnya itu bukan yang kayak kamu itu tahu kalau misalnya orang ini tuh memiliki feeling sama kamu, enggak ya. Tetapi yang kayak kamu itu udah ketemu sama orang ini. Mungkin bisa jadi orang ini tuh orang di sekeliling kamu, orang yang berada di lingkungan kamu, lingkungan kerja mungkin, atau mungkin bisa jadi dari lingkungan apapun gitu, bisa jadi juga dari teman, dari mungkin dari temannya teman kamu gitu, bisa jadi gitu ya. Dan orang ini merupakan orang yang care terhadap kamu. Dia mampu mendengarkan cerita atau keluh kesah curhatan dari kamu, dan mampu memberikan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang selama ini kamu hadapi. Karena sejatinya orang ini tuh tipe orang yang suka memberi motivasi yang positif terhadap orang lain. Karena kalau dari segi pemikiran, orang ini tuh dewasa. Orangnya juga kalau dari segi usia, orang ini lebih tua dari kamu. Dia orangnya dewasa, dan sisi bijaksananya itu keluar gitu ketika kamu bercerita tentang masalah yang sedang kamu hadapi gitu. Dan orang ini tuh yang kayak membawa titik terang gitu, yang aku ini apa sih yang harus aku lakukan gitu. Orang ini tuh mampu memberikan jalan terang gitu, titik terang. Nah, yang harus kamu ambil tuh yang ini. Kalau misalnya kamu ambil yang itu, konsekuensinya seperti ini, dan yang akan kamu dapatkan seperti itu. Orang ini tuh yang kayak mampu memberikan gambaran tentang hal itu. Dan di sini juga orangnya sih menyimpan kagum terhadap kamu itu sebenarnya udah lama ya. Tapi karena memang ada sesuatu hal gitu yang membuat dia itu merasa takut gitu ketika kayak mendengar kamu itu sedang sendiri atau mungkin apa gitu. Dia itu yang kayak langsung hati dia tuh langsung happy gitu. Tetapi ya kayak mungkin karena ketidakberanian dia mengungkapkan hal ini kepada kamu gitu, mungkin takut kamu tersinggung atau apa gitu. Hal itu yang kayak malah sebenarnya itu menjadi terhambat gitu. Jadi yang kayak apa ya, ketika dia mau berusaha mendekati, ternyata kamu ada yang deket gitu. Walaupun sebenarnya hal ini tuh bukan tujuan pasangan kamu, atau mungkin bukan yang mendekati kamu itu bukan pacar, bisa jadi cuma teman atau apa gitu. Tetapi dia itu yang kayak langsung berpikir, wih aku mau dekat kok ternyata dia itu ada yang mendekati gitu. Jadi dia down lagi gitu. Karena orang ini tuh orangnya sih percaya diri ya, orangnya cukup humble dalam pergaulan. Tapi bener-bener kalau misalnya urusan asmara atau urusan cinta, orang itu yang kayak malu-malu kucing gitu. Nggak tahu kenapa, dia sih pemberani gitu ya, menghadapi apapun, badai menghadang atau apapun, dia itu pemberani banget. Tetapi kalau memang urusan hati, heart to heart, wow, orang ini tuh mentalnya sih mental apa ya, mental down kalau menurut aku ya, mental tempe mungkin ya. Karena mungkin orangnya pemalu. Kalau misalnya dia udah merasa sayang sama seseorang gitu ya, dia itu malu untuk mengungkapkan. Ya mungkin kalian sendiri juga tahu sih ya bagaimana perasaannya kalau misalnya kamu sayang sama seseorang gitu. Begitu kamu aja deket dengan dia atau komunikasi sama dia aja, pasti kamu kayak udah merasa deg-deg gitu. Yang kayak kamu melihat dia, terus dia melihat kamu, yang kayak kamu langsung mengalihkan pandangan. Pasti seperti itu. Itu hal yang manusiawi sih. Oke, di sini juga yang aku lihat, orang ini tuh sangat pekerja keras, tetapi terlihat santai. Sebenarnya project orang ini tuh sangat banyak loh gitu. Karena mungkin sisi kedewasaan dia gitu. Dia itu pinter cari uang, dan orang ini tuh tipe orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga dia. Bisa jadi orang ini tuh tulang punggung dari keluarga dia sekarang. Karena seperti itu ya yang aku lihat. Dan orang ini maunya gitu ya, ketika kamu udah tahu dia gitu,
Kamu udah tahu dia, dan dia juga udah berhasil mengungkapkan isi hati dia terhadap kamu gitu. Di dalam hati kecil dia itu sebenarnya dia tuh berharap besar, berharap lebih sama kamu. Pengennya tuh yang kayak, kamu mau nggak misalnya jadi pendamping hidup aku untuk selamanya gitu. Itu sih keinginan dia gitu. Dan itu yang membuat kamu itu merasa shock, merasa kaget, mungkin kayak merasa, oh my god, ternyata orang ini tuh udah lama banget loh nyimpan perasaan ini sama aku gitu. Dan aku nggak nyangka banget gitu. Dan kamu di sini uh, diberi tugas gitu ya untuk mempertimbangkan gitu. Kamu mau sama orang ini atau kamu pingin dengan pilihan kamu sendiri. Tetapi orang ini yang aku lihat cukup membuat kamu merasa nyaman dan bahagia kok. Jadi seperti itu ya. Mungkin dari awal-awal sih kamu belum terlalu feel sama dia gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, energi cinta itu akan tumbuh gitu dan kamu merasa nyaman gitu sama dia. Dan pada akhirnya dia berusaha meyakinkan kamu bahwa dia mampu membahagiakan kamu dan bertanggung jawab secara penuh gitu atas hidup kamu. Dan sekarang coba Clarissa lihat untuk ini ya versi tarotnya kira-kira memberi gambaran apa. Jadi seperti ini. Ketika menshafal kartunya, teman-teman fokuskan pada titik pertanyaan, yaitu siapakah pengagum rahasiaku. Seperti itu ya. Fokuskan pada pertanyaan. Oke, kita shuffle kartunya. Wow, kartunya udah keluar satu. Yes. Oke, keluar 2 kartu. Tiga kartu. Oke, 4 kartu, 5 kartu, balik, 6 kartu, wow, kartunya loncat, 7 kartu. Oke, ada kartu The Hangman. Wow. Kurang 2 kartu ya. Kurang 2 kartu. Aha. Yes. Kita ambil 1 kartu lagi. Ya. Cocok sih sesuai dengan kartu oracle-nya. Sebentar ya teman-teman, aku tadi tuh sedikit bercerita. Aku tadi tuh kan ke kantor pos. Dimana kalau biasanya para YouTuber itu kan kalau misalnya dia itu pengen kajian gitu, dia itu kan harus memverifikasi PIN dulu. Dan aku tuh yang tadi itu sebenarnya tuh paling capek banget, soalnya udah muter-muter ya dari pos kantor pos, mulai dari yang terkecil, mulai dari pos kecamatan sampai pos pusat pun itu ya sebenarnya tuh jauh dari tempat aku. Itu aku samperin dan ternyata surat yang ditunggu-tunggu tidak datang. Jadi di sini mohon doanya teman-teman semuanya biar pinnya itu cepet datang. Oke? Sedikit cerita aja sih. Waduh, jadi baper nih ya. Oke. Dan sekarang Clarissa lanjut ya untuk dari kartu versi tarotnya, dan sekarang akan aku tarik energi kalian secara kolektif dan aku ambil dari energi kartu tarot ini.
Oke, kalau di sini orang ini tuh gini, kalau sesuai dengan versi tarotnya, walaupun istilahnya seperti ini ya, orang ini tuh walaupun dia belum mengungkapkan perasaan dia gitu ya, dia terlihat santai, dia terlihat slowly, dia terlihat yang nggak terlalu menggebu-gebu gitu ya. Tapi apabila orang ini udah berhasil mengungkapkan isi hati dia terhadap orang yang selama ini ia kagumi gitu, dia akan berjuang sepenuh hati menunjukkan yang terbaik untuk kalian. Jadi dia berusaha tetap menjadi pribadi dia, tetapi yang kayak dia itu berusaha gitu menjadi apa sih sebenarnya, tipe orang yang seperti apa, mungkin apa sih yang kamu harapkan dari hubungan, keinginan hubungan yang kamu harapkan di masa depan itu seperti apa gitu. Dia akan berusaha keras gitu menunjukkan hal itu kepada kamu. Dan di sini mungkin orang ini tuh akan hadir ketika kamu memang benar-benar akan hadir, bukan akan hadir ya. Orang ini tuh akan mengungkapkan, benar-benar mengungkapkan apabila kamu memang udah benar-benar merasa di posisi bawah, dihianati cinta kamu, atau mungkin yang kayak kamu tersakiti, kamu merasa galau, kamu merasa mungkin udah nggak percaya lagi sama cinta gitu. Orang ini akan hadir menghibur kamu terlebih dahulu, memberikan healing kepada kamu, dan memberikan motivasi yang positif terhadap kamu gitu, bahwa tidak selamanya semua orang itu memiliki keburukan yang sama. Jadi seperti itu. Dan di sini pada akhirnya kamu akan yakin dan mau mendengarkan arahan dan motivasi dari dia gitu. Dan pada akhirnya kamu itu akan merasa nyaman dari komunikasi. Mungkin kamu sering curhat sama dia, kamu sering bercerita sama dia, kamu akan merasa nyaman sendiri sama dia. Dan hal ini tuh yang kayak merupakan suatu keajaiban besar gitu di dalam hidup kamu, dimana yang kayak kamu ini udah mungkin pada saat posisi itu ya udah nggak percaya lagi sama cinta, dan kamu juga nggak percaya bahwa sebenarnya orang ini tuh udah menyimpan atau memendam rasa kagum yang sangat lama sama kamu gitu. Dan itu yang kayak, ya Tuhan gitu, yang masih masih nggak percaya gitu terhadap apa yang terjadi. Dan di sini juga yang aku lihat, orang ini tuh mampu membawa keberuntungan di dalam hubungan kamu. Jadi aku tahu di sini kamu memiliki angan-angan bisnis yang sangat tinggi, karena kamu tipe orang yang sebenarnya itu sama dengan orang ini, pekerja keras. Dia itu mampu memberikan solusi atau bahkan memberikan bantuan gitu, ide bisnis terhadap kamu. Dan mungkin yang selama ini di dalam pikiran kamu cuma menjadi angan-angan doang, cuma target aku mungkin tahun depan aku pengen membuka suatu usaha atau pengen memiliki usaha sendiri, yang selama ini masih menjadi angan-angan doang nih dari dulu sampai sekarang gitu gitu ya. Mungkin dengan hadirnya orang ini gitu, hal itu bukan menjadi angan-angan doang tetapi bisa menjadi kenyataan. Dan ini tuh yang akan kamu dapatkan ketika kamu bisa berhasil menjalin hubungan dengan orang ini. Dan di sini juga ada kartu Knight of Cup. Nah, pada saat itulah yang kayak kamu udah merasa yakin, udah merasa nyaman, kayak kamu udah yakin bahwa orang ini tuh yang terbaik gitu ya untuk kamu selama kamu menjalin hubungan. Kan mungkin yang kayak mungkin tidak sesuai dengan harapan kamu, tidak sesuai dengan realistis setelah kamu menjalin hubungan gitu ya. Dan orang ini gitu pada saat kamu udah merasa benar-benar yakin, dia akan mungkin memberikan apa ya, memberikan kata-kata yang kamu itu nggak bisa lupa gitu. Mungkin yang kayak akan melamar kamu, mau nggak kamu menjadi pendamping hidup aku untuk selamanya, ya kayak semacam kata-kata kayak gitu. Dan di sini juga kamu merasa bingung gitu, kamu akan merasa bingung. Bingungnya apa gitu, kamu masih belum percaya terhadap keadaan kamu yang saat ini. Dan pada akhirnya yang kayak, ternyata yang selama ini aku cari itu orang yang ada di sekeliling kamu gitu. Dan di sini kamu berusaha berdoa sama Tuhan gitu. Cuma berdoanya itu simple gitu. Apabila orang ini tuh yang terbaik untuk kamu, mohon lindungi dia dan satukan kami. Dan apabila orang ini tuh tujuan dia lain atau memiliki niat lain atau niat tidak bagus sama kamu, kamu berharap mohon dijauhkan
atau kamu dipertemukan dengan orang yang sesuai dengan harapan kamu. Di sini juga ada kartu Ace of Pentacle yang artinya ya, segala keraguan yang selama ini menyelimuti kamu gitu ya, yang selama ini menjadi rasa ketakutan di dalam diri kamu, hal ini bisa dipecahkan sama orang ini gitu, dimana dia berhasil membuktikan gitu ya, apa keinginan kamu. Dan maksudnya itu keinginan satu-satu itu ia buktikan gitu, walaupun belum 100%, tetapi dia mampu mewujudkan hal itu. Dan hal ini merupakan kamu itu merasa senang gitu, merasa senang dan bersyukur udah dipertemukan sama orang ini. Dan ini tuh merupakan perubahan besar di dalam hidup kamu, dimana kamu selama ini belum pernah menjalin hubungan yang seperti ini gitu. Dan pada akhirnya kamu dipertemukan dengan orang yang sebenarnya dekat selama ini dengan kamu gitu. Dan ini tuh kayak merupakan apa ya, suatu perubahan besar di dalam hubungan kamu. Dan kamu pun juga yang aku lihat, mungkin pas awal-awal gitu ya, karena kamu udah kenal sama dia, begitu dia mengungkapkan hal itu, kamu akan merasa canggung. Tetapi mungkin rasa canggung itu cuma berlaku sebentar, mungkin 1-2 minggu. Setelah itu kamu akan merasa enjoy, merasa happy sama dia, merasa asik gitu. Dan hubungan kamu juga mungkin direstui sama orang tua kamu dan orang tua dia gitu. Karena orang ini tuh mampu memberikan, mampu atau merubah pribadi kamu menjadi lebih bagus lagi gitu. Yang semulanya kamu itu udah terpuruk, udah gak percaya lagi sama cinta, ternyata dengan hadirnya orang ini tuh yang kayak kamu itu menjadi yakin dan percaya gitu, bahwa orang ini tuh ternyata tidak sama dengan masa lalu kamu. Dan di sini pilihan hidup ada di tanganmu. Jadi kamu harus bisa benar-benar memilih gitu, mana yang terbaik dan mana yang tidak baik. Jangan sampai teman-teman salah pilih, yang pada akhirnya kamu menyesal di kemudian hari. Karena di sini yang aku lihat, tujuan utama kamu hidup untuk masa depan yang cerah, yang penuh kebahagiaan. Jadi jangan pernah memandang seseorang secara fisik atau secara materi dia, karena kebahagiaan yang hak bukan dari itu, tetapi dari kesucian dan ketulusan hati dia yang paling dalam. Bagaimana cara dia mencintai kamu. Oke? Nah, sekarang coba Clarissa lihat, buat teman-teman semuanya yang memilih kartu yang terakhir, kira-kira memberikan gambaran apa ya? Wow, penasaran juga ya. Oke. Jadi ini buat santai aja. Sebentar mau minum. Kalau di sini dilihat dari kartu oracle-nya, merujuk lagi sama tema, yaitu siapakah pengagum rahasia kamu. Wow. Kalau ini sih sama seperti nomor 1. Orang ini orang baru yang kamu juga belum tahu gitu. Tetapi orang ini tuh hadir dengan sendirinya ketika kamu membutuhkan bantuan. Jadi seperti itu. Orang ini akan muncul gitu. Kamu kenalnya juga secara tidak sengaja. Mungkin bisa jadi dari tempat yang benar-benar sering kamu kunjungi, tempat yang menurut kamu tempat paling favorit. Disitulah kamu akan mengenal sosok orang ini. Jadi seperti itu. Orang ini dewasa, dia suka sama anak-anak, dan dia juga orangnya tipe orang penghibur gitu ya. Penghibur itu dalam artian ketika kamu benar-benar merasa membutuhkan suatu hiburan atau dukungan, benar-benar mental kamu down gitu, orang ini tuh mampu menghibur kamu menjadi yang semula kamu murung bisa tersenyum kembali dan tertawa lagi. Orang ini juga tipe orang yang ramah, dia murah senyum, dia orangnya juga cukup humble, pergaulan dia sangat luas, dan di masa lalu dia yang aku lihat, orang ini tuh
mantan seseorang petualang cinta. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibilang di masa lalu dia itu banyak orang yang suka sama dia. Tetapi ya karena orang ini tuh dari hati dia, tujuan dia bukan cari hubungan yang untuk seneng-seneng ya. Ya mungkin yang seneng dia itu banyak. Tetapi yang dia respon tidak semuanya gitu. Atau bahkan bisa jadi banyak yang diabaikan karena tujuan utama dia yaitu mencari pasangan yang benar-benar bisa diajak untuk serius ke depannya. Orang ini suka dengan alam. Orang ini suka dengan alam. Dia juga tipe orang pekerja keras. Hal yang paling ia benci sama ya kayak nomor 2, dikhianati. Hal yang paling ia sukai kejujuran. Jadi sebisa mungkin cara menaklukkan hati dia itu sebenarnya mudah gitu ya. Yaitu cukup membuat dia merasa nyaman dan kamu berusaha jujur sama dia. Dan di sini pengagum rahasia kamu di sini itu yang aku lihat tujuan dia, maksudnya itu gini. Kamu kenal sama dia kan tidak disengaja. Dan dia juga tidak ada rencana gitu. Tidak ada rencana untuk dekat sama kamu gitu. Tetapi lambat laun seiring berjalannya waktu, hal itu akan membangun suatu komunikasi yang benar-benar intens antara kamu dan dia. Dan dari komunikasi itulah yang membawa kamu terhadap ruang kenyamanan. Jadi seperti itu. Dan di sini juga yang aku lihat orang ini tuh kagum terhadap sisi kamu, sisi kejujuran kamu, sisi kebaikan kamu, sisi kelembutan kamu, dan sisi manja kamu. Jadi kayak orang ini tuh lihat seperti itu. Dan di sini juga yang aku lihat orang ini tuh memiliki jiwa spiritual yang sangat tinggi. Dia juga suka dengan kamu itu berdasarkan akhlak dan iman kamu. Jadi seperti itu ya. Di sini juga yang aku lihat dia itu pengen gitu ya, ketika dia udah berusaha kenal sama kamu, dia itu pengen merubah kamu. Itu yang kayak gini loh istilahnya tuh. Mungkin kamu selama ini tuh kalau misalnya jiwa spiritual kamu itu kurang tinggi gitu ya. Dia itu pengen mengajak kamu itu menjurus ke hal yang positif yang seperti itu. Dimana mungkin yang kayak kamu dulunya itu gak berhijab atau apa gitu. Ya ayolah gitu, coba kamu pasti lebih cantik kalau misalnya menutup aurat. Atau misalnya sedikit gitu ya, sedikit merubah. Tetapi yang memang bener-bener harus lewat fase gitu. Gak bisa langsung full totally 100% kamu harus menjadi apa yang dia inginkan, enggak. Tetapi yang kayak memang bener-bener yang kayak kamu sendiri akan sadar gitu nantinya. Kok lama-lama kalau kayak ngelihat dia itu kok walaupun tampilannya sederhana, walaupun apa, tetapi kok hati dia itu bisa bahagia, bisa adem. Itu kuncinya apa sih gitu. Dan kamu akan bertanya sama dia, sebenarnya apa sih kunci bahagia yang sesungguhnya. Nah, hal itu nanti dia akan menjelaskan. Mungkin ya sebenarnya kunci kebahagiaan itu simpel gitu. Jadi butuh kedekatan antara kamu dan Tuhan. Itulah kunci kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Dan kayak kamu itu nantinya itu akan tersadar gitu. It's okay ya. Mungkin selama ini memang hubunganku dengan Sang Pencipta itu tidak begitu dekat, atau mungkin aku banyak melakukan hal mungkin yang istilahnya itu yang negatif sehingga itu lupa dengan Sang Pencipta gitu ya. Kamu itu nanti akan sadar dengan sendirinya. Dan orang ini tuh yang akan menuntun kamu gitu. Menuntun iman kamu. Dan pada akhirnya ya kamu merasa salut gitu. Wah, orang ini tuh calon pemimpin rumah tangga yang bagus yang selama ini kamu idam-idamkan. Nah, selama ini yang kalian idam-idamkan, mungkin yang aku lihat ya, kamu itu pengen orang yang bukan cuma bisa bertanggung jawab terhadap keluarga dia, terhadap mencari nafkah gitu ya, tetapi benar-benar yang pengen kamu cari orang yang mampu mendidik kamu menjadi pribadi yang lebih bagus lagi, dan yang istilahnya itu yang lebih bertakwa lagi sama Sang Pencipta gitu. Jadi seperti itu ya. Nah sekarang coba Clarissa lihat untuk versi tarotnya kira-kira memberi gambaran apa. Ingat ya teman-teman, ini sama seperti
pilihan kartu-kartu sebelumnya. Jadi sebisa mungkin ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman semuanya bisa memfokuskan pada tema video kali ini. Jadi kayak fokuskan gini ya, siapakah pengagum rahasia aku? Jadi seperti itu ya. Jadi ketika menshuffle kartunya gini, di dalam hati kalian fokuskan siapa pengagum rahasia aku. Jadi seperti itu ya. Siapa pengagum rahasia aku. Dan kita shuffle kartunya. Oke, kartunya keluar. Wow, keren sih. 1, 2, 3, 4. Ada kartu The Hierophant. Ya, terlihat iman dia sangat kuat. Dia juga tidak suka dipermainkan. Wow, kartunya keluar 1. Ada kartu The Temperance. Ada kartu yang ini. Ada kartu Queen of Pentacle. Oke. Ada kartu The Devil. Dan yang terakhir, wow, kartunya sama ya kayak tadi, ada kartu The Tower. Oke, sekarang aku tata kartunya. Yes. Biar teman-teman semuanya kelihatan gitu loh. Oke teman-teman semuanya, sekarang aku coba tarik energi kalian secara kolektif. Dan aku ambil energi dari kartu tarot ini. Oke ya. Kalau dilihat dari segi kartunya di sini, orang ini baik hati, suka membantu orang lain. Dia lebih memprioritaskan kepentingan orang lain terlebih dahulu, tetapi dia tidak melupakan tugas dan kewajiban dia. Maksudnya itu gini, walaupun dia suka membantu, suka menolong, peduli sama orang lain, tetapi dia tidak lupa gitu atas tanggung jawab hubungan dia gitu. Tidak lupa dengan pasangan dia gitu. Jadi seperti itu. Dan orang ini tuh juga mampu menilai tanpa melihat seseorang. Mampu menilai karakter seseorang tanpa dia melihatnya. Jadi yang kayak orang ini tahu gitu, ketika ada orang yang deket dia, yang tujuan dia itu cuma modus doang, orang ini tuh mampu melihat hal itu gitu. Dan mampu membandingkan gitu, mana orang yang tulus dan mana orang yang main-main. Jadi orang ini tuh tahu, ya memang dia udah dibekali gitu sama Tuhan, udah dibekali kemampuan seperti itu. Di sini juga ada kartu Knight of Cup yang artinya orang ini pun juga tipe orang yang royal gitu ya. Orang yang royal, yang artinya ketika kamu membutuhkan bantuan gitu, harapan dia ya kamu bercerita sama dia, mencurahkan hati dia gitu. Asalkan kamu benar-benar membutuhkannya gitu. Dan orang itu tahu kalau misalnya dia cuma dimanfaatkan doang, itu dia akan tahu. Dan di sini juga ada kartu The Hierophant yang artinya mungkin ya kedekatan dia dengan sang pencipta atau jiwa spiritualisme dia yang sangat tinggi. Hal itu yang istilahnya itu dia itu jadi dibekali suatu kemampuan di mana dia itu bisa menilai dan melihat tujuan seseorang tanpa dia harus melihat atau mengetahui dengan mata dia sendiri. Jadi seperti itu. Di sini ada kartu Temperance yang artinya setiap langkah dia, apapun tindakan yang ia ambil, ia lakukan berdasarkan pertimbangan. Pertimbangan yang ia lakukan. Jadi dia bukan tipe orang yang sembrono atau tipe orang yang gegabah gitu. Jadi walaupun sebenarnya gitu ya, walaupun suatu saat gitu
dia menjalin hubungan sama kamu gitu. Tentunya dia udah memikirkan matang gitu. Tujuan kamu apa, keinginan kamu apa, dia udah mengetahui hal itu. Dan di sini juga yang aku lihat, orang itu sebenarnya cukup merasa sedih gitu ya, cukup merasa sedih gitu ketika waktu awal gitu ya. Kebanyakan orang yang dekat dengan dia karena kebaikan dia, ketulusan dia gitu ya. Kebaikan dia itu sering dimanfaatkan gitu. Tujuan orang untuk dekat dengan dia itu cuma ingin memanfaatkan situasi yang ada saat ini itu. Mungkin memanfaatkan materi dia, memanfaatkan kemampuan dia. Dan hal itu yang membuat dia itu pernah sih sempat merasa down, udah nggak percaya lagi sama yang namanya cinta gitu. Dan pada akhirnya orang ini nantinya itu akan dipertemukan kamu gitu. Ketika kamu memang membutuhkan sosok seseorang pendamping di dalam hidup kamu. Jadi seperti itu. Untuk yang aku lihat sih, kamu orangnya bukan tipe orang yang berambisi gitu ya dalam urusan cinta, tetapi di sini kamu lebih menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Dan ini tuh yang kayak hal yang paling ia sukai juga gitu. Karena istilahnya, walaupun kedekatan kamu dengan Tuhan itu yang tidak terlalu walaupun yang tidak terlalu agamis banget gitu ya, tetapi setidaknya kamu itu masih memiliki iman, dan itu yang kayak membuat suatu nilai tambahan di dalam diri dia gitu. Oh, ternyata orang ini tuh masih bisa diarahkan gitu, masih mampu diarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Jadi seperti itu. Dan kamu juga pada akhirnya akan sangat kagum dengan orang ini karena mungkin rasa ketulusan dia, rasa kebaikan dia, rasa peduli dia terhadap orang lain. Hal ini tuh yang membuat kamu merasa salut gitu ya. Dan di sini juga yang aku lihat banyak loh yang memanfaatkan dia, bukan cuma dari seseorang aja. Maksudnya seseorang yang pengen menjalin hubungan sama dia, bukan cuma dari itu, tetapi dari lingkungan dia pun juga banyak gitu. Dia dimanfaatkan keluarga dia dimanfaatkan teman-teman dia ya, karena orang ini tuh tidak bisa gitu ketika melihat orang lain yang mungkin merasa kekurangan atau merasa membutuhkan, dia tidak segan-segan gitu. Dan di sini juga ada kartu The Devil yang artinya kamu nanti pun itu akan bilang sama dia gitu bahwa kamu baik sih boleh, tetapi jangan yang terlalu baik yang terlalu over gitu. Tetapi kamu harus mampu melihat gitu ya, mampu melihat istilahnya tuh tujuan dia meminta bantuan sama kamu itu apa gitu. Dan kalau di sini kamu akan segera gitu ya, kamu akan segera diikat sama dia. Dan orang ini tuh tidak suka gini loh, menjalin hubungan yang terlalu berlama-lama. Jadi apabila hati dia udah merasa yakin gitu dan kamu yang terbaik untuk dia akan segera mengikat kamu dalam ikatan yang benar-benar resmi gitu. Di sini juga ada kartu The Tower yang artinya ya, apapun yang kalian lakukan selama ini gitu ya, lebih baik serahkan sama yang di atas. Tuhan udah mengatur semuanya. Mati, rezeki orang, jodoh itu udah ditentukan semua sama yang di atas. Kita sebagai manusia cuma bisa menjalankan skenario yang ada. Jadi di sini teman-teman lah yang mengambil keputusan. Jadi yang kayak gini ya, ketika teman-teman dipertemukan dengan seseorang, jangan lupa teman-teman meminta petunjuk dari Sang Maha Kuasa, agar teman-teman itu tahu gitu, apakah orang ini baik untuk teman-teman atau tidak, agar teman-teman semuanya di kemudian hari tidak merasa kecewa dan sia-sia. Jadi seperti itu ya. Oke, buat teman-teman sahabat lover semuanya, mungkin readingan ini harus aku akhiri ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat
sahabat IE lover semuanya yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman subscribe. Jangan lupa di-share video ini ke media sosial kamu agar teman-teman yang lain juga tahu ya. Oke, aku Clarissa dari channel Tarot Trader Indonesia. Pamit terlebih dahulu. Mudah-mudahan kalian semuanya dilindungi kesehatannya dan dijauhkan dari malapetaka atau bahaya. Oke, dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah.